Hola para bocah-bocah kusam, kita kembali lagi bersama Bang Mr. Worka. Dan kita akan kembali melanjutkan serial cerita manhwa King account kita nih guys. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, silahkan dilihat dulu teman-teman, biar kalian gak ketinggalan sama alurnya. Dan jika sudah, maka tanpa berlama-lama lagi kita akan langsung saja Lego. Yo. Pada episode sebelumnya kita telah melihat Yu yang muncul dan mengambil artefak Yuanchu yang padahal sudah ditargetkan oleh si nona bertopeng yang sekarang sudah tak lagi mengenakan topeng karena ulah para bandit jahat yang melakukan tindakan kasar kepadanya. Pada awalnya saya mengira kalau para bandit jahat itu ada hubungannya dengan Yu teman-teman, tapi ternyata tidak. Mereka benar-benar tak saling mengenal satu sama lain. Kenal aja enggak, apalagi menjalin kerjasama. Namun Yu sangat berterima kasih kepada para bandit tersebut karena berkat kerja bagus mereka, Yu kini bisa mendapatkan artefak Yuanchu keduanya dengan mudah. Kehadiran Yu yang muncul di tengah-tengah kesenangan yang sedang para bandit lakukan membuat mereka agak kesal. Dan karena Yu dianggap telah mengganggu mood mereka, salah seorang bandit selanjutnya melepaskan sebuah tembakan pistol ke arah Yu. Hehehe, dasar sekumpulan orang-orang bodoh kalian ini ya. Kalian tuh sebenarnya cuma pura-pura kuat aja. Dasar mental kelompok, ungkap Yu melalui Bang Worka sembari Yu menangkap timah panas hanya dengan menggunakan 2 jari saja. Fakta apabila Yu ternyata jauh lebih kuat dari para bandit membuat mereka amat sangat kebingungan. Karena bagaimana mungkin bisa level Yu itu jauh bisa lebih tinggi ketimbang mereka yang telah menghabisi banyak nyawa. Ini benar-benar tidak manuk akal. Tentu saja tidak manuk akal, karena segala ketidakmanuk akalan sudah dimulai dari tahap awal olisasi bumi ini. Kata Yu, terdapat sebuah pepatah yang berbunyi iblis itu sama tingginya dengan jalan. Entah apa artinya, tapi yang jelas Yu berhasil mendapatkan banyak sekali poin XP dengan cara membantu orang lain, seperti apa yang dilakukan oleh Ethan sebelumnya. Dan nampaknya perolehan poin XP membantu orang itu lebih banyak bila dibandingkan dengan membunuh seseorang. Hehehe, ternyata kau ini orang yang baik toh. Kata-katamu barusan mengingatkanku kepada saudaraku yang sering mengajakku menjadi manusia yang benar, ungkap para bandit yang mulai menggosok-gosokkan tangannya untuk mendapatkan kesan baik dari Yu. Tentunya hal ini mereka lakukan karena kesadaran atas diri mereka yang masih belum memiliki kekuatan untuk mengalahkan Yu. Maka dari itulah di sini mereka mencoba untuk tidak memperpanjang masalah serta menganggap jika kejadian sebelumnya itu hanya sekedar kesalahpahaman saja. Bukan hanya itu saja, sebagai permintaan maaf mereka, para bandit jahat ini juga bahkan menawarkan Yu untuk mencicipi kesenangan dunia per-unboxingan yang kali itu sedang mereka lakukan bersama si nona. Dan jawabannya sudah jelas, Yu takkan ikut campur dalam kesenangan para bandit. Selain tidak ingin mengganggu, Yu juga memiliki sesuatu yang harus ia lakukan. Makanya Yu akan langsung pergi dari tempat ini karena sudah tak ada alasan lain lagi baginya untuk tetap berada di tempat ini. Setelah artefak Yuanchu jatuh ke tangan Yu, kini segala kesabaran, penghinaan yang selama ini ditanggung oleh si nona sudah tak lagi ada artinya. Dengan air mata yang mulai berlinang menahan rasa sakit karena terkena banyak serangan rudal Rusia, wanita tersebut pun meminta Yu untuk membunuhnya saat ini juga, karena ia sangat mengerti jika Yu itu sangat ingin menghabisinya. Ketika Yu membalikkan badan untuk segera pergi, si nona semakin menjadi-jadi. Ia berteriak dan meminta kepada Yu untuk menghabisinya karena ia tidak ingin menanggung penderitaan seperti apa yang kini sedang ia rasakan. Pada momen-momen tersebut Yu sempat teringat dengan kata-kata si nona ketika ia mengejar Yu ke dalam tanah berkabut ini, di mana si nona pernah mengatakan bahwa harapan kecil itu seringkali menyakitkan daripada keputusasaan yang total. Tapi sekarang nyatanya kata-kata tersebut malah dirasakan oleh si nona. Dan lagi Yu sudah menetapkan apabila si nona seharusnya menerima penderitaan yang lebih dari ini. Maka dari itulah untuk sekarang Yu takkan mau menghabisinya. Justru ia akan membuat wanita tersebut hidup lebih lama. Tapi ia tetap tidak bisa meninggalkan tanah berkabut. Untuk mewujudkan itu semua, Yu selanjutnya kembali melempar dadu takdir dan membuat keinginan agar si nona bisa bertahan hidup lebih lama lagi. Dalam lemparan kali ini Yu memperoleh angka 15 dan keinginannya juga akan terkabul. Iya, objek dadu takdir bisa bertahan hidup lebih lama, tetapi itu tidak menjamin jika si nona bertahan hidup lebih lama lagi, karena posisinya kini sedang berada dalam masa kritis. Dengan demikian maka sekarang Yu telah benar-benar melakukan hal yang semestinya, memberikan apa yang pantas kepada si nona yang selama ini telah melakukan begitu banyak dosa. Selesai melakukan balas dendam dan sekarang Yu bisa pergi dengan tenang.
Dan kemudian Hyo pun pergi dari lokasi sambil mendengar jeritan dari teriakan si Nona yang merasa sakit. Ia juga sempat mengucapkan beberapa kalimat kutukan kepada Hyo, namun Hyo benar-benar tidak peduli dan mengabaikannya begitu saja. Dari arah kejauhan, Hyo bisa melihat para militer udara yang masih tetap berupaya untuk mengalahkan sang bos monster. Sampai sekarang mereka masih bisa tetap bertahan, walaupun serangan yang mereka tembakkan sama sekali tidak memberikan dampak yang besar kepada makhluk setingkat bos. Tapi untuk sekarang Hyo akan melihat semantul apakah artefak kedua yang sudah ia dapatkan. Artefak yang berbentuk seperti kuas emas ini bernama Wanxiang Magic Pen. Artefak yang satu ini bisa mewujudkan item keinginan penggunanya dengan cara membuat gambar lukisan di udara. Dan setelahnya gambar tersebut akan terbentuk secara ajaib. Level dari item yang tercipta akan disesuaikan berdasarkan tingkat akurasi lukisan, estetika atau keindahan, serta komposisinya. Yang artinya semakin indah lukisannya, maka akan semakin tinggi rating atau nilai yang diperoleh. Dan semakin tinggi rating, maka akan semakin kuat pula kekuatannya. Catatan penggunaan artefak Magic Pen ini akan memasuki masa cooldown 1 jam setelah menciptakan 5 buah gambar yang diinginkan. Sekilas dari keterangannya saja, artefak yang satu ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Ya, memang itu sangat luar biasa. Tapi masalahnya, Hyo itu cuma bisa gambar ikan. Mana gambarnya jelek lagi. Maksud gitu sih? Tapi karena merasa penasaran, jadi coba aja deh. Hyo selanjutnya mulai menggambar lukisan sebuah pisau yang seharusnya sih nggak terlalu sulit-sulit amat. Tapi setelah selesai menggambar, sistem pun menyatakan kalau gambar pisau itu sangat jelek maksimal dan juga amburadul. Dari keakuratan gambar Hyo mendapatkan nilai E, dari segi estetika E, dan komposisi juga E. Dan hasilnya, pisau tersebut hanya level 1 saja. Dan ada kemungkinan jika ketajaman pisau tersebut bahkan tidak bisa digunakan untuk memotong kulit jeruk. Parah ini sih. Jadi untuk sekarang Hyo akan melupakan masalah karena ia tidak bisa menggambar. Dan demi memastikan keselamatannya bisa terjamin, maka selanjutnya ia akan mengumpulkan sebagian besar batu dunia yang sudah terpecah terlebih dahulu. Karena menurutnya jika olisasi melambangkan kehancuran, maka batu dunia tidak diragukan lagi melambangkan kelahiran kembali. Faktanya terdapat sebuah peluang untuk mencegah bencana ini terjadi sejak awal selama batu dunia bisa dikumpulkan. Lalu apakah terdapat alasan mengapa para pahlawan di masa lalu tidak bisa mengumpulkannya? Ya, mungkin itu akan sulit untuk bisa dilakukan mengingat pada awal olisasi ini level umat manusia masih terlalu rendah, sementara bos monster itu terlalu kuat. Beberapa jam kemudian, kita akan dibawa menuju ke sebuah taman kanak-kanak yang terlihat sudah hancur berantakan karena terkena serangan monster. Di sana juga nampak terlihat sudah terdapat beberapa kuburan baru yang sengaja dibuat oleh seorang anak kecil. Ketika anak kecil tersebut sedang mengangkat sebongkah batu ke arah kuburan, Hyo pun datang dan bertanya sebenarnya apakah yang sedang dilakukan oleh anak kecil tersebut. Dengan santai, anak tersebut pun kemudian mulai bercerita bahwa ini merupakan hari di mana dirinya masuk sekolah taman kanak-kanak. Tapi tiba-tiba saja terjadi gempa bumi yang menyebabkan bangunan mengalami keruntuhan. Dan dalam insiden tersebut, semua orang yang terdapat di dalamnya tewas kecuali anak ini. Dan karena anak ini merasa khawatir jika suatu saat sanak keluarga dari mereka yang tewas tidak bisa ditemukan, ia pun menyiapkan batu nisan untuk masing-masing dari mereka yang telah tewas, agar keluarga mereka bisa menemukannya suatu saat nanti. Dari obrolan sesaat dengan si anak, Hyo bisa langsung merasakan jika anak ini sangatlah aneh. Pasalnya ia bisa begitu tenang setelah terjadinya bencana yang telah menghilangkan banyak nyawa seperti sekarang. Padahal orang-orang dewasa saja langsung kepanikan setelah melihat para bos monster yang mengerikan. Hyo kemudian meminta si anak untuk segera mencari lokasi untuk berevakuasi agar terhindar dari mara bahaya. Dan jika sudah dewasa dan memiliki kekuatan yang cukup, Hyo merasa jika si anak kecil yang satu ini bisa kembali membentuk kehidupan yang seharusnya, mengingat bocah ini terlihat memiliki mental yang sangat kuat. Sambil meneruskan pekerjaannya mengukir di atas batu, si anak pun menjawab jika dirinya merasa takkan mungkin bisa tumbuh menjadi orang dewasa, karena pada akhirnya ia akan sama seperti yang lain, yaitu tewas tak lama lagi. Maka dari itulah selama sisa hidupnya yang sudah tak lama lagi, si anak hanya perlu melukis batu nisan dan menggambar orang-orang yang telah tewas di TK ini. Dengan kemampuan menggambarnya yang sangat baik, ia yakin keluarga dari mereka yang tewas akan mengenali dan membawa jasad-jasad di TK tersebut. Memberikan semangat, Hyo mengusap kepala anak tersebut sambil menyatakan bahwa selama si anak melakukan pekerjaannya dengan baik, maka pada akhirnya krisis di bumi akan segera berlalu dan dia pasti akan terus hidup sampai akhirnya tumbuh semakin dewasa. Hyo selanjutnya mengalihkan pembicaraan terkait dengan kemampuan anak kecil ini yang sepertinya sangat jago dalam hal menggambar.
Dan iya, setelah topik dialihkan, si anak pun langsung bersemangat ketika ia mulai menjelaskan jika dirinya ini sangatlah jago dalam hal menggambar. Dan dia juga sudah memenangkan banyak sekali penghargaan karena kemampuannya ini. Bahkan semua orang menjulukinya sebagai pelukis jenius di usianya yang masih sangat muda. Tapi di tengah-tengah ceritanya si anak seketika langsung murung karena sekarang semua penghargaan yang ia dapatkan itu terbilang percuma karena kemampuannya ini sama sekali tidak berguna dalam bencana kali ini. Dan seperti apa yang sudah kalian perkirakan teman-teman, Yeu yang merasa kemampuan si anak akan sangat berguna selanjutnya memberikan magic pen dan menyuruh si anak untuk membuat sesuatu yang paling keren menurut imajinasinya. Apapun itu terserahnya. Menuruti permintaan Yeu, si anak selanjutnya mulai menggoreskan magic pen di udara. Dan dengan imajinasinya mulai terlihatlah bentuk gambar sebuah senjata super yang terlihat tidak seperti senjata biasa. Dan voila, terciptalah sebuah senjata yang bernama Thunder Submachine Gun yang mendapatkan nilai akurasi A-, estetika B+, dan komposisi B++. Rating dari senjata ini mendapatkan nilai 100, memiliki efek peluru tak terbatas, ledakan serangan tak terbatas yang mampu menyerang jarak jauh serta jarak dekat karena terdapat sebuah melee di bagian ujung senjatanya. Gila, Yeu tidak mengira seorang bocah ternyata bisa menciptakan item level 100 seperti ini. Artefak Magic Pen benar-benar sangat imba bila berada di tangan orang yang tepat. Dengan senjata level 100 seperti ini seharusnya seseorang memiliki kemungkinan bertahan hidup yang lebih besar pada tahap olisasi. Apalagi cuma 24 jam, itu tak akan jadi masalah. Gambar yang dibuat oleh si anak dipuji habis-habisan oleh Yeu. Memang itu pujian yang tulus, tapi sekalian aja Yeu juga meminta si anak untuk kembali menggambar beberapa hal lain. Namun kali ini, gambar yang dibuat oleh anak tersebut akan sesuai dengan requestan Yeu. Sementara itu si anak masih terbingung-bingung, kok bisa ya gambarnya tiba-tiba jadi asli. Tapi terlepas dari keajaiban yang terjadi, ia akan melakukan apa yang diminta oleh Bang MC. Mengikuti arahan Yeu, si anak pun kembali menggoreskan magic pen ke udara dan mulai membentuk beberapa gambar. Prosesnya tak berlangsung lama, dan inilah beberapa barang yang Yeu minta gambarkan kepada anak tersebut. Yang diantaranya ialah 2 Tower Machine Gun level 90, Energy Shield level 88, dan Abyss Pistol level 80. Karena sudah 5 gambar yang tercipta, magic pen pun kemudian memasuki masa cooldownnya. Setelah memperoleh senjatanya, Yeu kembali mengucapkan terima kasih kepada si anak sambil mengusap rambutnya. Karena dengan senjata menyerang dan bertahan yang telah Yeu dapatkan, bertahan hidup selama 24 jam itu sudah terbilang lebih dari cukup. Sesaat setelahnya mulai terdengar suara mesin-mesin motor yang terdengar semakin dekat menuju ke arah Yeu. Dan tak lama berselang nampak terlihat sebuah motor pun ngetrek di atas kepala Bang MC kita teman-teman. Dan ternyata mereka adalah para kelompok bandit jahat yang sebelumnya kita lihat guys. Mereka ini merasa sangat gembira karena bisa kembali berjumpa dengan Yeu. Melihat para bandit yang mengelilingi Yeu saja sudah menunjukkan jika mereka tidak memiliki etikat yang baik kepadanya. Mereka berani juga bukan tanpa alasan, karena para bandit ini terlihat levelnya sudah melampaui level Yeu. Dan sekarang mereka masing-masing sudah berlevel 25. Lalu bagaimanakah mereka bisa membuat peningkatan level secepat itu? Dari sinilah didapati sebuah fakta yang mengerikan. Kenaikan level yang mereka dapatkan itu diperoleh dari pembantaian massal tak pandang bulu. Setelah menemukan lokasi perlindungan bawah tanah, para bandit masuk ke dalamnya dan menghabisi orang-orang yang sedang berevakuasi di sana. Dan di sanalah mereka telah membunuh sekitar 1000 orang banyaknya. Dan dengan bangganya salah satu bandit mengatakan bahwa mereka tidak hanya melakukan pembantaian saja, namun mereka juga sempat melecehkan para gadis-gadis muda yang tengah berevakuasi. Berdebah. Agar bisa bertahan hidup, para bandit akan melakukan apapun, termasuk dengan hal-hal yang tak manusiawi, dan itu tidak pernah bisa mereka lakukan di masa lalu dengan sesuka hati. Dan karena Yeu sebelumnya dianggap telah mengganggu kesenangan mereka, maka Yeu juga secara otomatis telah menjadi target buruan mereka. Bersama dengan itu terlesatkanlah tembakan-tembakan para bandit menuju ke arah Yeu. Kau benar-benar sedang tidak beruntung ya. Namun ternyata tingkat kepedean mereka langsung runtuh ketika lesatan tembakan mereka langsung diblok oleh sebuah perisai yang dikeluarkan oleh Yeu. Bagaimana mungkin? Ungkap para NPC yang kalimatnya terlalu mainstream dan sering kali kita dengar teman-teman. Melakukan serangan balik, Yeu mengaktifkan tembakan dari Tower Machine Gun sambil mengatakan, sepertinya kalian yang sedang tidak beruntung. Dan iya, rentetan tembakan dari senjata berlevel 90 ini sama sekali tidak bisa dibendung oleh para bandit. Dan dalam waktu yang singkat, mereka semua pun langsung wafat dengan tubuh bolong-bolong. Yeu juga mengucapkan terima kasih kepada para bandit karena mereka berperan seperti kurir yang mengantarkan paket poin XP kepada Yeu secara instan.
Selain itu, Yeo juga merasa sangat beruntung karena telah dipertemukan dengan si pelukis jenius. Sepertinya kali ini bukan Yeo yang menyelamatkan si anak, tapi justru sebaliknya. Di sini Yeo juga memberikan Abyss pistol sebagai hadiah kepada anak tersebut. Dan untuk membalas jasanya, tak lupa pula Yeo kembali melempar dadu takdir dan membuat keinginan agar si anak kecil bisa bertahan hidup dengan aman dalam bencana yang terjadi dalam tahap awal olisasi bumi. Memang permintaan ini memiliki resiko kegagalan yang besar karena permintaannya berkaitan dengan nyawa, tapi Yeo akan tetap mencobanya. Dan jika gagal, Yeo hanya perlu mencari cara lain agar anak tersebut bisa selamat. Dan lagi-lagi Yeo mendapatkan angka 20. Itu poin yang sangat tinggi, dan keinginan Yeo yang satu ini akan terkabul 100%. Dadu takdir juga cuma cooldown 1 jam saja. Ditambah dengan nilai keberuntungan pengguna, maka total angka yang didapatkan ialah sebesar 26. Penambahan ini memberikan manfaat kepada objek di mana si anak akan selamat dan bertahan dalam krisis kedua yang akan datang setelah tahap awal ini. Yeo sendiri tidak mengira jika ia akan kembali mendapatkan angka yang tinggi. Ini membuatnya berpikir apakah ini keberuntungan miliknya, ataukah keberuntungan si anak, ataukah terdapat sebuah pemicu yang menyebabkan ia bisa memperoleh angka yang tinggi. Setelah membuat permintaan, Yeo selanjutnya meyakinkan kepada si anak agar tidak perlu khawatir untuk bisa tetap hidup, karena mulai dari sekarang si anak akan aman hingga ia tumbuh dewasa. Dan karena Yeo masih mempunyai urusannya sendiri, maka ia akan segera pergi meninggalkan anak tersebut. Tapi ketika Yeo mulai berjalan pergi dari TKP, si anak kecil secara diam-diam terus mengikutinya dari arah belakang. Maka dari itulah Yeo langsung saja bertanya kenapa si anak malah mengikutinya. Hei, jika kau terus mengikutiku seperti ini, maka situasimu akan semakin berbahaya. Sebelum Yeo menyelesaikan kalimatnya, anak tersebut langsung memotong. Ia mengatakan kalau Yeo itu takkan mungkin bisa membodohinya karena tidak ada tempat yang aman. Jadi mana mungkin bisa ia terus hidup sampai ke masa depan seorang diri. Selain itu, meskipun si anak merasa kalau Yeo itu sangat aneh, tapi ia merasa aman bila terus mengikuti Bang MC. Makanya ia melakukan hal ini. Dan dengan tegas si anak juga menjelaskan jika ia mengikuti Yeo sampai batas tertentu, maka Yeo juga bisa aman. Karena si anak memiliki kemampuan menggambar yang tidak dimiliki oleh Yeo. Sikap yang diperlihatkan oleh anak tersebut benar-benar membuat Yeo bingung. Nih bocah bukan sembarang bocah, padahal baru melihat bencana monster, kebiadaban para bandit jahat, dan sekarang ucapan yang keluar dari mulutnya sudah seperti orang dewasa. Anak ini benar-benar bersikap tidak sesuai dengan umurnya. Ya lupakan sajalah, tak masalah juga karena Yeo cuma bersama bocah tersebut dalam waktu yang singkat. Karena kurang dari 24 jam lagi setelah misi selesai, Yeo akan segera dikeluarkan dari tanah berkabut ini. Dari sini pula bisa disimpulkan kemungkinan besar angka lemparan dadu yang Yeo dapatkan sebelumnya juga mungkin disebabkan karena hal ini. Ya, si anak harus ditempatkan di sisi Yeo. Setelah beberapa saat, akhirnya Yeo berhasil menemukan pecahan batu dunia pertama yang memiliki ukuran cukup besar dengan tinggi setengah ukuran gedung bertingkat. Pada dinding batu dunia juga terdapat ukiran-ukiran kuno yang sama sekali tidak bisa difahami. Tapi Yeo yakin jika tulisan ukiran tersebut berisikan informasi yang sangat penting. Dari arah kejauhan juga nampak terlihat bos monster yang masih melakukan penghancuran kota. Iya, krisis masih belum selesai. Seorang anak kecil yang memiliki ketenangan melebihi usianya, pecahan batu dunia, dan krisis apokaliptik yang sedang berlangsung. Apakah terdapat sebab dan akibat yang saling memiliki keterikatan dengan semua ini? Untuk mengetahuinya, pantau terus kelanjutannya.